Welcome back to Siput Hutan. Before we start, this content is brought to you by JNT. Buat kalian semua yang mau kirim-kirim barang, pastiin aja kalian menggunakan JNT karena udah pasti JNT tersebar luas di seluruh Indonesia dan juga kalian bisa memanfaatkan aplikasi JNT. Jadi JNT APPS itu bisa kalian dapatkan di Play Store atau di App Store. Apa tujuannya? Apa fungsinya? Dengan APPS kalian akan mendapatkan direct point yang bisa kalian tukarkan langsung dengan hadiah sesuai deskripsi. Masih ingat dengan MN ini? Jadi MN ini itu beberapa waktu lalu kan sudah pernah kita bahas ya. Habis gitu dia mengalami gagal kirim. Wah, gagal kirim itu kenapa? Ini dia ulah Rian episode kesekian lah. Ya, keberapa sih? Sekian ya, terlalu banyak ulahnya ya. Jadi ulah Rian kembali berulah. Jadi ini MN gagal kirim gara-gara katanya dia mendapatkan wangsit untuk melakukan upgrade lagi. Upgrade itu apa? Jadi kapan hari kan udah jadi seperti ini ya, udah baik-baik saja. Dan habis gitu Rian ingin tampil beda, ya ingin tampil beda, dia ganti overfender, nggak tanggung-tanggung tim Raffe, ya. Dipasangkan di body hamba Injora ini ya. Bisa masa nggak? Bisa. Sulit nggak? Iya, ngakal kiri kanan dan lain sebagainya. Jadi nggak plug and play ya, tapi bisa. Dengan dasar dia ingin beda dari MN biasanya ya. Secara RC ini sudah keluar dari konsepnya. Yang pertama adalah RC budget ya. Karena ini sekarang sudah bukan RC budget, ini adalah RC bejat. Jadi judulnya budget ya. BAJET, A-nya coretan, ganti E, bejat gitu ya. Kenapa? Karena ya preferensi lagi. Karena beberapa MN itu di depan matanya Rian mengalami beberapa problem. Akhirnya Rian memutuskan untuk melakukan full upgrade. RC ini sudah RC di luar spek. Yang pertama ya, dari body ini kan sudah ada di episode-episode lalu ya. Apa yang dilakukan perubahan besar sama Rian terletak di bagian kap mesin depan nih. Nah, di bagian sini kalau kalian lihat, body ini menggunakan magnet dan body post. Apa istimewanya? Istimewanya adalah sekarang kalau buka RC ini nggak repot. Kalau dulu kan repot ya. Dia harus istilahnya itu harus dibuka kunciannya yang di sasis itu, sekarang sudah nggak usah. Nah, kenapa? Karena dia sudah menggunakan magnet. Magnet yang dipakai adalah magnet dari KYX yang super duper teramat sangat kuat luar biasa. Jadi magnetnya ini udah kuat, terus ditambahin sama dia menggunakan body postnya dari KYX itu sendiri. Jadi ini saya akan tunjukin cara nyopotnya ya. Nyopotnya aja sudah effort. Nah, ini cara penggunaannya ya. Cara penggunaannya, teori pemasangannya adalah seperti ini, bisa kita lihat. Magnet, body post, magnet, body post. Ya. Apa yang dilakukan sama Rian? Rian mempertahankan dua aspek dalam MN ini. Aspek apakah yang dipertahankan? Yang pertama, yang dipertahankan sama Rian adalah baterai tray sama side plate ini doang. Setelah itu semua diganti. Ya, kita mulai dari depan. Dari depan pakai bumper aliran klasik American punya yang biasa dijumpai di mobil-mobil American Classic kayak Defender, Cherokee biasa pakai ini. Nah, tapi umumnya ini dipakai di Defender. Dia menggunakan winch ya, CTI, lalu menggunakan modul remote AB untuk remote winchingnya. Untuk performa, skok sudah diganti ya, menggunakan piggyback andalan. Shock tower pakai axial SCX1, shock tower belakang juga sama, sepaket, dan shocknya juga sepaket. Yang paling menarik adalah penggunaan gearbox transmission yang lebih kuat lagi ya. Jadi ini menggunakan punya Bandito. Jadi ini gearbox transmission SCX1 fit plug and play. Rian juga melakukan upgrade di skid plate bagian tengah, gardan depan belakang ya, depan dan belakang semuanya pakai Bandito. Untuk bumper depan sudah kita bahas, sekarang kita bahas bumper belakang. Bumper belakangnya adalah menggunakan aliran Defender dari KYX. Menurut kami ini adalah beberapa ramuan yang cukup menarik ya. Karena apa? Karena overall posisi RC ini yang tadinya tidak sempurna ya. Waduh, tidak sempurna. Semua MN itu kecotnya nggak sempurna menurut kami. Jadi ada tire alignment depan itu yang seharusnya rata ya. Rata itu belok gini. Kalau kecot itu kan kalau belok gini ya. Nah, gini loh.
Nah, kalau MN sendiri kecotnya kebalik, jadi ke depan gini. Jadi kalau belok agak turun. Nah, itu malah akan membuat RC ini kelontang atau jatuh ketika obstacle negatif turunan. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya posisinya itu in straight lurus ya, untuk naik dan turun lebih enak. Tapi kalau untuk memanjat enak kecot ya, kecot yang agak dongak ke atas. RC ini kecotnya salah, jadi harus kita betulin lagi. Kalau kalian nggak mau ganti gardan bisa atau nggak bisa ya, jadi gardannya dibuka, direposisi, terus dibor lagi. Cuman efeknya adalah gardan itu jadi kurang kuat. Dengan menggunakan gardan yang dipakai ini, memberikan nilai positif ya, karena dia metal, build quality-nya Bandito juga udah oke banget kalau menurut kita. Dan kecotnya, ya, kecotnya, nah ini nih, kecot nih. Kecotnya udah bener ini, di jalan yang benar. Servo steering menggunakan DS Coreless 35 kilo, seperti biasa servo andalan. Terus ISC 1080, dinamo 5 slot, ukuran 20T. Mantep banget ya. Bisa nggak pakai 550? Bisa, tapi baterai-nya nggak cukup. Kenapa kok mempertahankan baterai tray? Karena dia menggunakan baterai 3S 5500. Jadi ya harus mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus ada ya di RC ini. Jadi ya mau nggak mau ya kita kali dengan dinamo 550. Fungsi dari RC ini berubah drastis ya. Yang tadinya dia bisa cuman jadi daily driver ya, jadi RC daily driver, sekarang jadi RC yang bisa disebut grade-nya itu Expedition. Kenapa? Karena ini masih bisa diajak crawlingan tipis-tipis, naik-naik gitu masih bisa lah. Sebelum kita lanjut ke part yang lain, saya mau tutup dulu dia di sini. Jadi kalau nutup ya gampang juga, tidak ada kesulitan yang berarti. Ini sudah fit banget dan pas banget. Pemasangan bumper di bagian belakang ini juga cukup tricky ya, buat kalian semua yang bisa ngelihat di kamera ya nanti ya. Kita melakukan pencowaan di bagian sini, sehingga bumpernya bisa masuk dan presisi seperti yang bisa kalian lihat di kamera ini. Ya, jadi ini bumper ya. Nah, ini bisa presisi masuk, jadi dia itu bisa cakep. Aksentuatif yang kita tambahin adalah menggunakan lampu merek GRC, terus lampu di bagian atas ini yang sudah kita atur ya, kabel-kabelnya sehingga bisa inline one straight gitu, jadi dia bisa lebih cakep. Dan kita tambahin plat bordes yang bisa kalian lihat di bagian sini, di bagian belakang sini, dan di bagian atas ini. Plat bordes, di Siput Hutan masih banyak nggak plat bordes? Masih ya? Jadi plat bordes itu belian, karena itu penting buat RC-mu. Yang paling tricky menurut saya adalah pemasangan bumper ya. Bumper itu karena mobil ini juga masih pengen dipakai naik-naik. Jadi bumper depan sama grillnya itu memang selisih 1 mili. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini gapnya itu sudah habis bis. Overall, dengan desain seperti ini, seharusnya mobil ini udah bisa dibuat nanjak tipis-tipis lah ya. Nanjak tipis-tipis itu ya kayak trailing adventure gitu ya, trailing expedition. Bukan dibuat main braking ya. Kalau dibuat main braking nangis seperti ini. Kelebihan-kelebihan itu tadi dijadikan satu ya. Setelah kita ramu mobil ini sekian lama, akhirnya mobil ini menurut saya jadi full modif dan rapi sekali. Apa yang membuat mobil ini itu jadi lebih enak? Yang membuat mobil ini jadi lebih enak itu adalah posisi gardan yang benar. Itu nomor 1. Nomor 2 apa yo? Dinamo. Bukan. Kalau dinamo teknis, dinamo sama ST teknis. Yang menjadikan dia lebih enak itu adalah travel. Travel. Jadi kalau kalian semua punya MN ya, yang seperti ini, akankah travel kalian bisa setinggi 2 ban mobil ini? Ukuran 120. Ini agaknya sulit. Kenapa kok sulit? Karena fleksibilitas kalian akan sangat terhambat. Nah, ini kalau dilihat di sini, nunggingnya itu enak banget. Low. Dan kalau dia dari belakang, mengerikan coba. Inline posisinya bagus banget. Top Marco top. Bodinya breathing, jadi ikut bales ya. Jadi mobilnya itu melawan, tapi steady, semua bannya nempel. 2 ban. Jadi 2 ban ya. 2 ban itu lumayan tinggi loh. Ibaratnya kalau ada obstacle 2 ban itu, Landy kecil ini, Landy Kapten Oleng ya. Kapten Kampis ya. Namanya Kapten Kampis. Landy Kapten Kampis ini bisa melalui obstacle-nya dengan lebih mudah. Bagaimana cara mewujudkan artikulasi ini untuk menjadi nyata?
Itu pertanyaan yang baik. Apakah harus upgrade Gardan? Enggak. Apakah harus upgrade Link? Enggak. Apakah harus upgrade Skok? Enggak juga, untuk travelnya aja ya. Tapi kalau untuk ngelawannya memang perlu. Tapi apa yang perlu kalian upgrade? Yang perlu kalian upgrade itu adalah skid plate tengah dan brace bumper bagian depan. Ya, saya tunjukin di sini. Skid plate ini kan sudah diganti metal. Brace bumper sudah diganti. Apa tujuannya? Brace bumper yang tadinya plastik ya, plastik. Ini nggak bisa lagi kita pakai. Kenapa? Karena kita memotong bridge yang ada di sini. Jadi di bagian sini, ya, bagian sini loh, di bagian sini, ini ada extension bridge-nya ke sana. Dengan tangan saya. Modelnya seperti yang di belakang. Bridge itu kita potong karena bridge itu mengganggu artikulasi dari travel dan skoknya. Apa yang terjadi ketika bridge itu dipotong? Saya masih nyimpen potongannya. Ini loh potongannya. Ketika bridge ini dipotong, apa yang terjadi? Mobilnya loss langsung, enak, travelnya baik. Nah, terus kenapa itu pabrik ngasih bridge ini? Pabrik ngasih bridge ini supaya kekuatan rigiditas dari rangkanya itu tetap dipertahankan dengan 3 pengunci di bagian tengah dan depan. Sekarang menjadi 2 bagian pengunci. Tetapi kalian jangan khawatir dan jangan putus asa ya. Karena jika kalian perhatikan di bagian skid plate tengah ini kalau aslinya ada double baut. Jadi dia bautnya lebih banyak nemplok di sasis. Dan ketika kita mengganti brace bagian depan itu dengan metal, otomatis jaraknya itu cuman ya sedikit banget lah. Dan rata-rata mobil aksial ekstrim pun seperti itu, sehingga dia metal dan metal dikunci sama rangka. Nah, sehingga kalau kita mengunci rangka kita dengan metal, itu fleksibilitasnya akan terjaga dengan baik karena dia akan rigid. Hampir bisa dikata, kalaupun kita lepas ini, itu tidak ada masalah karena metal dan metal. Udah cukup kuat banget. Pertanyaannya, kenapa kok dipotong? Kenapa kok dipotong? Karena kita butuh rumahnya skru yang ada di sini, supaya dia itu tetap bisa masuk ke mangkokannya itu untuk mengunci side plate-nya dia sendiri. Dan oleh sebab itu akhirnya ya kita potong, kita ambil rumahnya aja. Itulah rahasia mobil ini bisa flag. Jadi kalau kalian semua pakai MN dan merasa artikulasi kalian kurang, obatnya simple. Bagian ini lepasin. Potong nggak boleh, nggak dipotong boleh. Kalau kalian sayang ya dilepas. Terus nanti murnya, bautnya itu kan tembus, yang di side plate kalian kasih mur, gitu aja boleh. Jadi ya sama-sama oke sih. Cuman kalau menurut saya potong. Kenapa? Saya gemes dengan ini. Karena ya ada dendam kesumat ya saya mobil ini. Karena kenapa ya? Karena ini mengganggu banget. Ini nabrak kopel ya. Mobilnya itu jadi nggak smooth. Nah kalau sekarang, boing. Sekali lagi selamat untuk kelahiran mobil baru yang kesekian dari Kapten Kampis. Semoga mobil ini bisa awet seperti mobil-mobilmu yang lain. Awet nih. Karena yang memang enak banget. Selain enak dilihat, mobil ini juga enak banget dibuat main. Terakhir, karena Kapten Kampis tetap pengen aksi, ya, seharusnya ini kan diberikan ban spare tire ya. Tapi kalau memberikan spare tire, menurut saya resikonya tinggi sekali karena akan jadi berat di belakang dan mobil ini sudah desainnya bontot di belakang ya, jadi buat naik nggak enak. Akhirnya kita menggunakan Sponeva ya. Sponeva di sini tebalnya berapa senti nih ya? Lebih kurang tebal 1 senti, kita pakai 3 ya. 3 kita susun, kita press, kita lem dengan lem Fox. Terus kita kasih ring depan belakang. Ya, nanti ini akan dipasang di sini. Ditempelin gini aja, pelek gitu. Tujuannya apa? Karena mau dikasih bungkus. Jadi dikasih bungkus itu. Bungkusnya tire spare, dipasang, lalu diskruin. Beres, cakep. Jadi ya, fungsi dan tujuannya adalah itu. Nah, menurut saya ide yang cukup brilian adalah menggunakan Sponeva karena relatif ini tuh ringan ya. Jadi masih oke, terjangkau, harganya murah. Dan yang kedua adalah menggunakan pembunuhan bridge ini. Karena setelah bridge ini dihilangkan, obstacle 2 ban itu dapat terrealisasi dengan mudah. Gini lah ganteng ya. Kalau dipasang per 4 bisa bagus ini. Coba saya tunjukin ya. Nanti kameranya biar muter-muter. Ini di depannya begini. Dan ini di bagian belakangnya seperti ini.
fantastis. Jadi travel depan belakangnya bisa kalian lihat. Ini adalah mobil Defender paling ter yang ada dengan budget segini ya. Akhirnya ini juga sebagai pembuktian bahwa kalian semua yang pakai MN jangan berkecil hati. Ya nggak? Oh, mobilku MN nggak bisa. Ngarang. Ya, jadi MN-nya dioprek, jadi sakti seperti ini. Travelnya jadi wow. Dan pastiin kalau main ngatur gardan, pengen travel bagus, link harus sama-sama centered, dan fender harus benar-benar as to as, net to net. Jadi ketika mobil ini dipakai kondisi yang hyper negatif begini, atas ini ya, bodi ini lurus tapi banyak silang begini. Ini yang disebut gaya silang gini ya. Bener nggak sih? Mulai ngawur. Nggak. Jadi ya kalau ditimbang bagus jadi bisa seperti ini. Otomatis kalau kita main ini di obstacle yang mencuramkan, ini pasti akan sangat menunjang. Kedepannya kita akan segera berpisah dengan, ini kasih nama siapa ya? Nanti balik lagi. Pasti balik. Kasih nama Kerasakti aja. Soalnya orang sini kalau ngomong, ini warna apa? Abu-abu monyet. Kalau orang-orang Jawa Timur ya, abu-abu bedes, ya, lemah teles. Ya, warnanya apa? Warna abu-abu ketek. Nah, ini kenapa disebut kera ya? Karena tingkahnya lihat, travelnya segini ya. Jadi mobil ini bakal jadi mobil kecil, imut, lucu, mengemaskan tapi resek. Gambaran orangnya seperti itu ya. Jadi upgrade itu disesuaikan dengan interview kita dengan orangnya. Jadi seperti itulah yang bisa kita bagi kali ini ya. Semoga ini akan menjadi acuan, bukan acuan lah ya. Referensi ya buah pemikiran kita di sini ya. Jadi yang punya kan nunggunya lama tapi seneng karena kita bikinnya nggak asal. Yang kalian lihat juga enak, kalian bisa contek, semua spesifikasinya bisa kalian tanyain di Instagram Siput Hutan ya. Jadi lengkap, kalian bisa tanya di situ. Semoga dengan adanya ini ya, banyak orang yang semakin upgrade MN dengan lebih barbar lagi, lebih keren untuk artikulasi jadi jauh lebih baik, dan tentu saja MN-nya bisa dibuat main. Jangan berkecil hati, MN bisa dibuat RC Adventure enak banget. Kita akan lanjutin lagi ke area packing karena Defender Monkey ini, si Monkey ini ya, mau segera pulang ke bapaknya. Jadi semoga dia selamat sampai tujuan ya. Kita pastiin menggunakan GNT. Pakai kayu ya. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Jadi tanya yang bales ya seneng. Sampai ketemu lagi di episode kami berikutnya, and please kindly share. Kasihkan video ini ke teman-temanmu yang mau beli MN, yang sudah punya MN. Semoga bisa membantu dunia per-MN-an RC Adventure Indonesia. Sampai ketemu lagi, and bye-bye. Bye-bye om bro gitu ya. Kayak jorok ya.